Kartins menyebut kelompok kriminal bersenjata di Papua kini banyak diisi oleh generasi muda yang dinilai lebih berani dan sulit diprediksi dibandingkan kelompok sebelumnya. Dalam keterangan yang diterima Kompas.com pada Rabu 24 Desember 2025, Kasatgas Hubungan Masyarakat atau Humas Operasi Damai Kartins Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengatakan keterlibatan kelompok usia muda membuat pola gerakan dan serangan KKB semakin agresif. Pola ini memperlihatkan adanya strategi teror yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan keamanan di wilayah Papua. Menurut Yusuf, generasi muda Papua yang tergabung dalam KKB berani melakukan serangan terhadap aparat TNI Polri maupun warga sipil kapan saja, termasuk saat hari-hari ibadah. Yusuf menjelaskan berbagai aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan KKB didominasi generasi muda tersebut lebih dilatar belakangi upaya mencari perhatian dan eksistensi. Data penanganan sepanjang 2025 menunjukkan aparat keamanan terus melakukan langkah penegakan hukum secara terukur. Satgas mencatat sebanyak 15 anggota KKB tewas dalam kontak senjata, sementara 20 lainnya berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus kekerasan. Uru bicara sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Sebi Sambom, menyatakan niatnya untuk melepas jabatan sebagai juru bicara utama organisasi tersebut. Sebi Sambom mengungkapkan, rencana pengunduran diri itu didorong keinginannya untuk lebih fokus pada aktivitas diplomatik, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan militer guna menunjang kebutuhan personel TPNPB. Selain itu, keputusan tersebut juga dipicu oleh konflik internal yang terjadi antara juru bicara dengan salah satu komando daerah pertahanan, Kodap, OPM, termasuk sejumlah kelompok milisi bersenjata. Namun, Sambom tidak menjelaskan secara rinci bentuk konflik yang dimaksud. Pernyataan tersebut disampaikan Sambom dalam wawancara dengan koresponden melalui aplikasi pesan singkat, saat dirinya berada di wilayah perbatasan Papua Nugini, PNG, Jumat, 26 Desember 2025. Dalam keterangannya, Sambom menyebut hingga kini belum ada figur yang dinilai layak untuk menggantikan posisinya sebagai juru bicara TPNPB OPM. Ia juga menuding adanya pengkhianatan di dalam tubuh organisasi. Menurut Sambom, pengkhianatan itu dilakukan oleh pimpinan salah satu Kodap OPM beserta anak buahnya yang dinilai bergerak di luar garis perjuangan TPNPB OPM. Sambom mengaku telah mengajukan pengunduran diri secara lisan sekitar 2 bulan lalu. Namun, permintaan tersebut belum disetujui oleh Kepala Staf Umum TPNPB OPM, Maijen OPM Trianusato. Penolakan itu, kata Sambom, didasarkan pada alasan belum adanya sosok yang dinilai setara dan mampu menggantikan perannya sebagai juru bicara organisasi. Teror mencekam OPM dibalas dengan serbuan 48 jam OPM ke basis pasukan Panglima Kodap Yahukimo Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluaka. Menurut informasi dari aparat, pihak OPM telah menyebar propaganda yang mengakibatkan rumah pendeta Victor Kobak diserang dan ditembaki. Lalu seorang warga dianiaya oleh Korp Marinir. Sebaliknya, OPM menuduh TNI yang melakukannya. Namun semua itu dibantah pihak TNI bahwa operasi penumpasan 3 batalion OPM di CCB, Yalenang, dan HSSB tidak ada korban jiwa dan warga kembali kondusif. Operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan. TNI hadir untuk menjamin keamanan masyarakat Papua. Kami tidak menargetkan warga sipil dan setiap prajurit dibekali perintah yang jelas untuk mengedepankan keselamatan rakyat, tegas Laki Avianto dikutip Jumat tanggal 19 Desember tahun 2025. Namun, Sebi Sambom jubir OPM menuding telah terjadi baku tembak selama 48 jam. TNI menggunakan pasukan drone dan menyerang pusat pertahanan OPM, melakukan bombardir dengan granat dan bom. Sebi membantah klaim aparat keamanan yang menyebut telah merebut markas OPM. Yang digerebek bukan markas, melainkan tempat tinggal sementara. Markas TPNPB Kodap 16 Yahukimo disebut masih ada, demikian pernyataan TPNPB disampaikan Sebi. Namun Sebi mengakui jika pembakaran rumah warga oleh pasukan Kompi Busa atas perintah Komandan Batalion HS
Kapus SBI Mayor Enos Kobak karena merupakan inten TNI. Sebi juga mengaku dari pihaknya ada korban dan kerugian karena TNI telah menembak salah satu komandan operasi OPM meski hanya mengalami luka. Satu anggota TPNPB mengalami luka tembak di bagian kaki paha dan dilaporkan masih hidup jelasnya. Sementara pihak Gereja Departemen Hukum dan HAM Gereja Injili di Indonesia mendesak Presiden Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghentikan operasi militer pada momentum perayaan Natal. Mereka menuding TNI Polri telah rumah pendeta Victor Kobak di Jalan Gunung, Kabupaten Yahukimo, ditembaki dan dibombardir menggunakan senjata api oleh tim gabungan TNI Polri. Belum ada keterangan dari TNI terkait klaim dari GIDI, tetapi klaim Sebi jika OPM menembak 3 anggota TNI hanya kabar hoaks. Kami pastikan tidak ada prajurit TNI yang gugur dalam operasi ini. Informasi yang disebarkan oleh kelompok bersenjata OPM bertujuan membangun opini menyesatkan dan tidak sesuai. Ulah keji Sebi Sambom, Jubir OPM, Panglima OPM Kodap Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak dan Komandan Operasi Yahukimo Kopitua Heluka terkuat. Sebelumnya Sebi mengklaim TNI merusak rumah warga dan menembak hewan ternak. Namun faktanya terkuak setelah warga bersaksi bahwa ulah itu dilakukan OPM saat terjadi operasi TNI. Meski tak ada korban, berdasarkan informasi, TNI mengusir anggota OPM di wilayah DKI dan mengusai 3 markas. Sempat terjadi baku tembak, namun sniper Kopassus membuat nyali OPM putus hingga kabur. Panglima Koops TNI Habema, Maijen TNI Laki Avianto juga berhasil melucuti 3 gembong OPM Sebi Sambom, Elkius Kobak dan Kopitua Heluka dalam operasinya. Elkius Kobak dan Kopitua bersama anak buahnya kabur meninggalkan markas dan sejumlah senjata serta dokumen penting disita. Markas mereka di DKI diambil alih. Sementara itu, Sebi mengklaim telah terjadi baku tembak dan prakurit Habema terluka. Namun dibantah Laki, operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan. TNI hadir untuk menjamin keamanan masyarakat Papua. Kami tidak menargetkan warga sipil dan setiap prajurit dibekali perintah yang jelas untuk mengedepankan keselamatan rakyat, tegas Laki Avianto dikutip Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025. Dalam operasi itu, Satgas TNI menguasai 3 markas yang digunakan sebagai basis aktivitas kelompok bersenjata OPM Kodap 16 Yahukimo. Aparat juga mengamankan berbagai barang bukti, antara lain senjata api organik dan rakitan laras panjang, amunisi berbagai kaliber, alat komunikasi, perlengkapan optik, senjata tajam tradisional, atribut kelompok bersenjata, dokumen pendukung aktivitas, uang tunai, serta perlengkapan logistik lainnya. Seluruh barang bukti diamankan di pos komando TNI di DKI untuk pendalaman dan pengembangan informasi. Laki Avianto menambahkan, klaim sepihak yang beredar terkait korban dari pihak TNI tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami pastikan tidak ada prajurit TNI yang gugur dalam operasi ini. Informasi yang disebarkan oleh kelompok bersenjata OPM bertujuan membangun opini menyesatkan dan tidak sesuai fakta lapangan, ujarnya. Diketahui, Sebi Sambom menyebut baku tembak berlangsung sejak pukul 4 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur dan disertai serangan darat serta udara yang diklaim berdampak pada pengungsian warga sipil. Laki memastikan, justru warga berterima kasih dibebaskan dari cengkaraman OPM dan tidak ada yang mengungsi. Pasca operasi, TNI menyebut situasi keamanan di Yahukimo dalam kondisi kondusif. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah. Perayaan Natal di distrik DKI, Yahukimo, Papua Pegunungan, berubah menjadi duka mendalam usai kelompok kriminal bersenjata, KKB, menyerang warga sipil. Aksi kekerasan beruntun yang terjadi sejak Kamis, 25 Desember 2025, malam hingga Jumat pagi, 26 Desember 2025, tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya luka parah. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan insiden berdarah tersebut. Dikatakan Faizal, identitas korban tewas bernama Ramli S., 51. Korban Ramli ini ditemukan bersimbah darah di Jalan Sosial Matoa dengan luka bacok senjata tajam pada bagian leher dan tangan, ungkap Faizal, Jumat malam. Saksi mata di lokasi kejadian melihat 5 orang tidak dikenal, OTK, menyerang korban secara brutal sebelum melarikan diri ke arah hutan. Kemudian, kata Faizal, serangan kedua menimpa warga bernama Ardi, 45,
saat ia sedang berada di sebuah bengkel motor di Jalan Papua dan mengalami luka tusuk serius namun berhasil dievakuasi ke RSUD Dekai untuk perawatan intensif. Usai peristiwa tersebut, aparat gabungan TNI Polri segera melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, guna mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Adar Masinaga, mengutuk keras tindakan keji yang mencederai nilai kemanusiaan ini. Personel Brimob dan Satgas Damai Kartens kini memperketat pengamanan di seluruh titik rawan dalam wilayah Kota Dekai. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang terdekat. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menyebut kelompok kriminal bersenjata di Papua kini banyak diisi oleh generasi muda yang dinilai lebih berani dan sulit diprediksi dibandingkan kelompok sebelumnya. Dalam keterangan yang diterima Kompas.com pada Rabu 24 Desember 2025, Kasatgas Hubungan Masyarakat atau Humas Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengatakan, keterlibatan kelompok usia muda membuat pola gerakan dan serangan KKB semakin agresif. Pola ini memperlihatkan adanya strategi teror yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan keamanan di wilayah Papua. Menurut Yusuf, generasi muda Papua yang tergabung dalam KKB berani melakukan serangan terhadap aparat TNI Polri maupun warga sipil kapan saja, termasuk saat hari-hari ibadah. Yusuf menjelaskan berbagai aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan KKB didominasi generasi muda tersebut lebih dilatar belakangi upaya mencari perhatian dan eksistensi. Data penanganan sepanjang 2025 menunjukkan aparat keamanan terus melakukan langkah penegakan hukum secara terukur. Satgas mencatat sebanyak 15 anggota KKB tewas dalam kontak senjata, sementara 20 lainnya berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus kekerasan. Uru bicara sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Sebi Sambom, menyatakan niatnya untuk melepas jabatan sebagai juru bicara utama organisasi tersebut. Sebi Sambom mengungkapkan, rencana pengunduran diri itu didorong keinginannya untuk lebih fokus pada aktivitas diplomatik, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan militer guna menunjang kebutuhan personel TPNPB. Selain itu, keputusan tersebut juga dipicu oleh konflik internal yang terjadi antara juru bicara dengan salah satu komando daerah pertahanan, Kodap, OPM, termasuk sejumlah kelompok milisi bersenjata. Namun, Sambom tidak menjelaskan secara rinci bentuk konflik yang dimaksud. Pernyataan tersebut disampaikan Sambom dalam wawancara dengan koresponden melalui aplikasi pesan singkat, saat dirinya berada di wilayah perbatasan Papua Nugini, PNG, Jumat, 26 Desember 2025. Dalam keterangannya, Sambo menyebut hingga kini belum ada figur yang dinilai layak untuk menggantikan posisinya sebagai juru bicara TPNPB OPM. Ia juga menuding adanya pengkhianatan di dalam tubuh organisasi. Menurut Sambom, pengkhianatan itu dilakukan oleh pimpinan salah satu Kodap OPM beserta anak buahnya yang dinilai bergerak di luar garis perjuangan TPNPB OPM. Sambom mengaku telah mengajukan pengunduran diri secara lisan sekitar 2 bulan lalu. Namun, permintaan tersebut belum disetujui oleh Kepala Staf Umum TPNPB OPM, Maijen OPM Trianusato. Penolakan itu, kata Sambom, didasarkan pada alasan belum adanya sosok yang dinilai setara dan mampu menggantikan perannya sebagai juru bicara organisasi. Teror mencekam OPM dibalas dengan serbuan 48 jam OPM ke basis pasukan Panglima Kodap Yahukimo Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluaka. Menurut informasi dari aparat, pihak OPM telah menyebar propaganda yang mengakibatkan rumah pendeta Victor Kobak diserang dan ditembaki. Lalu seorang warga dianiaya oleh Korp Marinir. Sebaliknya, OPM menuduh TNI yang melakukannya. Namun semua itu dibantah pihak TNI bahwa operasi penumpasan 3 batalion OPM di CCB, Yalenang, dan HSSB tidak ada korban jiwa dan warga kembali kondusif.
Operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan. TNI hadir untuk menjamin keamanan masyarakat Papua. Kami tidak menargetkan warga sipil dan setiap prajurit dibekali perintah yang jelas untuk mengedepankan keselamatan rakyat, tegas Laki Afianto dikutip Jumat tanggal 19 Desember tahun 2025. Namun, Sebi Sambom jubir OPM menuding telah terjadi baku tembak selama 48 jam. TNI menggunakan pasukan drone dan menyerang pusat pertahanan OPM, melakukan bombardir dengan granat dan bom. Sebi membantah klaim aparat keamanan yang menyebut telah merebut markas OPM. Yang digerebek bukan markas, melainkan tempat tinggal sementara. Markas TPNPB Kodap 16 Yahukimo disebut masih ada, demikian pernyataan TPNPB disampaikan Sebi. Namun Sebi mengakui jika pembakaran rumah warga oleh pasukan Kompi Busa atas perintah Komandan Batalion HSSBI Mayor Enos Kobak karena merupakan inten TNI. Sebi juga mengaku dari pihaknya ada korban dan kerugian karena TNI telah menembak salah satu komandan operasi OPM meski hanya mengalami luka. Satu anggota TPNPB mengalami luka tembak di bagian kaki paha dan dilaporkan masih hidup, jelasnya. Sementara pihak Gereja Departemen Hukum dan HAM Gereja Injili di Indonesia mendesak Presiden Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghentikan operasi militer pada momentum perayaan Natal. Mereka menuding TNI Polri telah rumah Pendeta Victor Kobak di Jalan Gunung, Kabupaten Yahukimo, ditembaki dan dibombardir menggunakan senjata api oleh tim gabungan TNI Polri. Belum ada keterangan dari TNI terkait klaim dari GIDI, tetapi klaim Sebi jika OPM menembak 3 anggota TNI hanya kabar hoaks. Kami pastikan tidak ada prajurit TNI yang gugur dalam operasi ini. Informasi yang disebarkan oleh kelompok bersenjata OPM bertujuan membangun opini menyesatkan dan tidak sesuai. Ulah keji Sebi Sambom, jubir OPM, Panglima OPM Kodap Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak dan Komandan Operasi Yahukimo Kopitua Heluka terkuat. Sebelumnya Sebi mengklaim TNI merusak rumah warga dan menembak hewan ternak. Namun faktanya terkuak setelah warga bersaksi bahwa ulah itu dilakukan OPM saat terjadi operasi TNI. Meski tak ada korban, berdasarkan informasi, TNI mengusir anggota OPM di wilayah DKI dan mengusai 3 markas. Sempat terjadi baku tembak, namun sniper Kopassus membuat nyali OPM putus hingga kabur. Panglima Koops TNI Habema, Maijen TNI Laki Afianto juga berhasil melucuti 3 gembong OPM Sebi Sambom, Elkius Kobak dan Kopitua Heluka dalam operasinya. Elkius Kobak dan Kopitua bersama anak buahnya kabur meninggalkan markas dan sejumlah senjata serta dokumen penting disita. Markas mereka di DKI diambil alih. Sementara itu, Sebi mengklaim telah terjadi baku tembak dan prakurit Habema terluka. Namun dibantah Laki, operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan. TNI hadir untuk menjamin keamanan masyarakat Papua. Kami tidak menargetkan warga sipil dan setiap prajurit dibekali perintah yang jelas untuk mengedepankan keselamatan rakyat, tegas Laki Afianto dikutip Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025. Dalam operasi itu, Satgas TNI menguasai 3 markas yang digunakan sebagai basis aktivitas kelompok bersenjata OPM Kodap 16 Yahukimo. Aparat juga mengamankan berbagai barang bukti, antara lain senjata api organik dan rakitan laras panjang, amunisi berbagai kaliber, alat komunikasi, perlengkapan optik, senjata tajam tradisional, atribut kelompok bersenjata, dokumen pendukung aktivitas, uang tunai, serta perlengkapan logistik lainnya. Seluruh barang bukti diamankan di pos komando TNI di DKI untuk pendalaman dan pengembangan informasi. Laki Afianto menambahkan, klaim sepihak yang beredar terkait korban dari pihak TNI tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami pastikan tidak ada prajurit TNI yang gugur dalam operasi ini. Informasi yang disebarkan oleh kelompok bersenjata OPM bertujuan membangun opini menyesatkan dan tidak sesuai fakta lapangan, ujarnya. Diketahui, Sebi Sambom menyebut baku tembak berlangsung sejak pukul 4 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur dan disertai serangan darat serta udara yang diklaim berdampak pada pengungsian warga sipil. Laki memastikan, justru warga berterima kasih dibebaskan dari cengkaraman OPM dan tidak ada yang mengungsi. Pasca operasi, TNI menyebut situasi keamanan di Yahukimo dalam kondisi kondusif. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah. Perayaan Natal di distrik DKI, Yahukimo, Papua Pegunungan,
berubah menjadi duka mendalam usai kelompok kriminal bersenjata, KKB, menyerang warga sipil. Aksi kekerasan beruntun yang terjadi sejak Kamis, 25 Desember 2025, malam hingga Jumat pagi, 26 Desember 2025, tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya luka parah. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan insiden berdarah tersebut. Dikatakan Faizal, identitas korban tewas bernama Ramli S., 51. Korban Ramli ini ditemukan bersimbah darah di Jalan Sosial Matoa dengan luka bacok senjata tajam pada bagian leher dan tangan, ungkap Faizal, Jumat malam. Saksi mata di lokasi kejadian melihat 5 orang tidak dikenal, OTK, menyerang korban secara brutal sebelum melarikan diri ke arah hutan. Kemudian, kata Faizal, serangan kedua menimpa warga bernama Ardi, 45, saat ia sedang berada di sebuah bengkel motor di Jalan Papua dan mengalami luka tusuk serius namun berhasil dievakuasi ke RSUD Dekai untuk perawatan intensif. Usai peristiwa tersebut, aparat gabungan TNI Polri segera melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, guna mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Adar Masinaga, mengutuk keras tindakan keji yang mencederai nilai kemanusiaan ini. Personel Brimob dan Satgas Damai Kartens kini memperketat pengamanan di seluruh titik rawan dalam wilayah Kota Dekai. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang terdekat. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menyebut kelompok kriminal bersenjata di Papua kini banyak diisi oleh generasi muda yang dinilai lebih berani dan sulit diprediksi dibandingkan kelompok sebelumnya. Dalam keterangan yang diterima Kompas.com pada Rabu 24 Desember 2025, Kasatgas Hubungan Masyarakat atau Humas Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengatakan, keterlibatan kelompok usia muda membuat pola gerakan dan serangan KKB semakin agresif. Pola ini memperlihatkan adanya strategi teror yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan keamanan di wilayah Papua. Menurut Yusuf, generasi muda Papua yang tergabung dalam KKB berani melakukan serangan terhadap aparat TNI Polri maupun warga sipil kapan saja, termasuk saat hari-hari ibadah. Yusuf menjelaskan berbagai aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan KKB didominasi generasi muda tersebut lebih dilatar belakangi upaya mencari perhatian dan eksistensi. Data penanganan sepanjang 2025 menunjukkan aparat keamanan terus melakukan langkah penegakan hukum secara terukur. Satgas mencatat sebanyak 15 anggota KKB tewas dalam kontak senjata, sementara 20 lainnya berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus kekerasan. Uru bicara sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Sebi Sambom, menyatakan niatnya untuk melepas jabatan sebagai juru bicara utama organisasi tersebut. Sebi Sambom mengungkapkan, rencana pengunduran diri itu didorong keinginannya untuk lebih fokus pada aktivitas diplomatik, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan militer guna menunjang kebutuhan personel TPNPB. Selain itu, keputusan tersebut juga dipicu oleh konflik internal yang terjadi antara juru bicara dengan salah satu komando daerah pertahanan, Kodap, OPM, termasuk sejumlah kelompok milisi bersenjata. Namun, Sambom tidak menjelaskan secara rinci bentuk konflik yang dimaksud. Pernyataan tersebut disampaikan Sambom dalam wawancara dengan koresponden melalui aplikasi pesan singkat, saat dirinya berada di wilayah perbatasan Papua Nugini, PNG, Jumat, 26 Desember 2025. Dalam keterangannya, Sambom menyebut hingga kini belum ada figur yang dinilai layak untuk menggantikan posisinya sebagai juru bicara TPNPB OPM. Ia juga menuding adanya pengkhianatan di dalam tubuh organisasi. Menurut Sambom, pengkhianatan itu dilakukan oleh pimpinan salah satu Kodap OPM beserta anak buahnya yang dinilai bergerak di luar garis perjuangan TPNPB OPM. Sambom mengaku telah mengajukan pengunduran diri secara lisan sekitar 2 bulan lalu. Namun, permintaan tersebut belum disetujui oleh Kepala Staf Umum TPNPB OPM, Maijen OPM Trianusato. Penolakan itu, kata Sambom, didasarkan pada alasan belum adanya sosok yang dinilai setara dan mampu menggantikan perannya sebagai juru bicara organisasi.
Teror mencekam OPM dibalas dengan serbuan 48 jam OPM ke basis pasukan Panglima Kodam Yahukimo Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluaka. Menurut informasi dari aparat, pihak OPM telah menyebar propaganda yang mengakibatkan rumah pendeta Victor Kobak diserang dan ditembaki. Lalu seorang warga dianiaya oleh Korps Marinir. Sebaliknya, OPM menuduh TNI yang melakukannya. Namun semua itu dibantah pihak TNI bahwa operasi penumpasan 3 batalion OPM di CCB, Yalenang, dan HSSB tidak ada korban jiwa dan warga kembali kondusif. Operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan. TNI hadir untuk menjamin keamanan masyarakat Papua. Kami tidak menargetkan warga sipil dan setiap prajurit dibekali perintah yang jelas untuk mengedepankan keselamatan rakyat, tegas Laki Avianto dikutip Jumat tanggal 19 Desember tahun 2025. Namun, Sebi Sambom jubir OPM menuding telah terjadi baku tembak selama 48 jam. TNI menggunakan pasukan drone dan menyerang pusat pertahanan OPM, melakukan bombardir dengan granat dan bom. Sebi membantah klaim aparat keamanan yang menyebut telah merebut markas OPM. Yang digerebek bukan markas, melainkan tempat tinggal sementara. Markas TPNPB Kodam 16 Yahukimo disebut masih ada, demikian pernyataan TPNPB disampaikan Sebi. Namun Sebi mengakui jika pembakaran rumah warga oleh pasukan Kompi Busa atas perintah Komandan Batalion HSSBI Mayor Enos Kobak karena merupakan inten TNI. Sebi juga mengaku dari pihaknya ada korban dan kerugian karena TNI telah menembak salah satu komandan operasi OPM meski hanya mengalami luka. Satu anggota TPNPB mengalami luka tembak di bagian kaki paha dan dilaporkan masih hidup, jelasnya. Sementara pihak Gereja Departemen Hukum dan HAM Gereja Injili di Indonesia mendesak Presiden Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghentikan operasi militer pada momentum perayaan Natal. Mereka menuding TNI Polri telah rumah pendeta Victor Kobak di Jalan Gunung, Kabupaten Yahukimo, ditembaki dan dibombardir menggunakan senjata api oleh tim gabungan TNI Polri. Belum ada keterangan dari TNI terkait klaim dari GIDI. Tetapi klaim Sebi jika OPM menembak 3 anggota TNI hanya kabar hoaks. Kami pastikan tidak ada prajurit TNI yang gugur dalam operasi ini. Informasi yang disebarkan oleh kelompok bersenjata OPM bertujuan membangun opini menyesatkan dan tidak sesuai. Ulah keji Sebi Sambom, jubir OPM, Panglima OPM Kodam Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak dan Komandan Operasi Yahukimo Kopitua Heluka terkuat. Sebelumnya Sebi mengklaim TNI merusak rumah warga dan menembak hewan ternak. Namun faktanya terkuak setelah warga bersaksi bahwa ulah itu dilakukan OPM saat terjadi operasi TNI. Meski tak ada korban, berdasarkan informasi, TNI mengusir anggota OPM di wilayah DKI dan mengusai 3 markas. Sempat terjadi baku tembak, namun sniper Kopassus membuat nyali OPM putus hingga kabur. Panglima Koops TNI Habema, Maijen TNI Laki Avianto juga berhasil melucuti 3 gembong OPM Sebi Sambom, Elkius Kobak dan Kopitua Heluka dalam operasinya. Elkius Kobak dan Kopitua bersama anak buahnya kabur meninggalkan markas dan sejumlah senjata serta dokumen penting disita. Markas mereka di DKI diambil alih. Sementara itu, Sebi mengklaim telah terjadi baku tembak dan prakurit Habema terluka. Namun dibantah Laki, operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan. TNI hadir untuk menjamin keamanan masyarakat Papua. Kami tidak menargetkan warga sipil dan setiap prajurit dibekali perintah yang jelas untuk mengedepankan keselamatan rakyat, tegas Laki Avianto dikutip Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025. Dalam operasi itu, Satgas TNI menguasai 3 markas yang digunakan sebagai basis aktivitas kelompok bersenjata OPM Kodam 16 Yahukimo. Aparat juga mengamankan berbagai barang bukti, antara lain senjata api organik dan rakitan laras panjang, amunisi berbagai kaliber, alat komunikasi, perlengkapan optik, senjata tajam tradisional, atribut kelompok bersenjata, dokumen pendukung aktivitas, uang tunai, serta perlengkapan logistik lainnya. Seluruh barang bukti diamankan di pos komando TNI di DKI untuk
pendalaman dan pengembangan informasi. Laki Avianto menambahkan, klaim sepihak yang beredar terkait korban dari pihak TNI tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami pastikan tidak ada prajurit TNI yang gugur dalam operasi ini. Informasi yang disebarkan oleh kelompok bersenjata OPM bertujuan membangun opini menyesatkan dan tidak sesuai fakta lapangan, ujarnya. Diketahui, Sebi Sambom menyebut baku tembak berlangsung sejak pukul 4 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur dan disertai serangan darat serta udara yang diklaim berdampak pada pengungsian warga sipil. Laki memastikan, justru warga berterima kasih dibebaskan dari cengkaraman OPM dan tidak ada yang mengungsi. Pasca operasi, TNI menyebut situasi keamanan di Yahukimo dalam kondisi kondusif. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah. Perayaan Natal di distrik Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan, berubah menjadi duka mendalam usai kelompok kriminal bersenjata, KKB, menyerang warga sipil. Aksi kekerasan beruntun yang terjadi sejak Kamis, 25 Desember 2025, malam hingga Jumat pagi, 26 Desember 2025, tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya luka parah. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan insiden berdarah tersebut. Dikatakan Faizal, identitas korban tewas bernama Ramli S., 51. Korban Ramli ini ditemukan bersimbah darah di Jalan Sosial Matoa dengan luka bacok senjata tajam pada bagian leher dan tangan, ungkap Faizal, Jumat malam. Saksi mata di lokasi kejadian melihat 5 orang tidak dikenal, OTK, menyerang korban secara brutal sebelum melarikan diri ke arah hutan. Kemudian, kata Faizal, serangan kedua menimpa warga bernama Ardi, 45, saat ia sedang berada di sebuah bengkel motor di Jalan Papua dan mengalami luka tusuk serius namun berhasil dievakuasi ke RSUD Dekai untuk perawatan intensif. Usai peristiwa tersebut, aparat gabungan TNI Polri segera melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, guna mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Adar Masinaga, mengutuk keras tindakan keji yang mencederai nilai kemanusiaan ini. Personel Brimob dan Satgas Damai Kartens kini memperketat pengamanan di seluruh titik rawan dalam wilayah kota Dekai. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang terdekat. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menyebut kelompok kriminal bersenjata di Papua kini banyak diisi oleh generasi muda yang dinilai lebih berani dan sulit diprediksi dibandingkan kelompok sebelumnya. Dalam keterangan yang diterima Kompas.com pada Rabu 24 Desember 2025, Kasatgas Hubungan Masyarakat atau Humas Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengatakan, keterlibatan kelompok usia muda membuat pola gerakan dan serangan KKB semakin agresif. Pola ini memperlihatkan adanya strategi teror yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan keamanan di wilayah Papua. Menurut Yusuf, generasi muda Papua yang tergabung dalam KKB berani melakukan serangan terhadap aparat TNI Polri maupun warga sipil kapan saja, termasuk saat hari-hari ibadah. Yusuf menjelaskan berbagai aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan KKB didominasi generasi muda tersebut lebih dilatar belakangi upaya mencari perhatian dan eksistensi. Data penanganan sepanjang 2025 menunjukkan aparat keamanan terus melakukan langkah penegakan hukum secara terukur. Satgas mencatat sebanyak 15 anggota KKB tewas dalam kontak senjata, sementara 20 lainnya berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus kekerasan. Uru bicara sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Sebi Sambom, menyatakan niatnya untuk melepas jabatan sebagai juru bicara utama organisasi tersebut. Sebi Sambom mengungkapkan, rencana pengunduran diri itu didorong keinginannya untuk lebih fokus pada aktivitas diplomatik, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan militer guna menunjang kebutuhan personel TPNPB. Selain itu, keputusan tersebut juga dipicu oleh konflik internal yang terjadi antara juru bicara dengan salah satu komando daerah pertahanan, Kodap, OPM, termasuk sejumlah kelompok milisi bersenjata. Namun, Sambom tidak menjelaskan secara rinci bentuk konflik yang dimaksud. Pernyataan tersebut disampaikan Sambom dalam wawancara dengan koresponden melalui aplikasi pesan singkat, saat dirinya berada di wilayah perbatasan Papua Nugini, PNG,
Jumat, 26 Desember 2002. Alasan belum adanya sosok yang dinilai setara dan mampu menggantikan perannya sebagai juru bicara organisasi. Teror mencekam OPM dibalas dengan serbuan 48 jam OPM ke basis pasukan Panglima Kodam Yahukimo Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluaka. Menurut informasi dari aparat, pihak OPM telah menyebar propaganda yang mengakibatkan rumah pendeta Victor Kobak diserang dan ditembaki. Lalu seorang warga dianiaya oleh Korps Marinir. Sebaliknya, OPM menuduh TNI yang melakukannya. Namun semua itu dibantah pihak TNI bahwa operasi penumpasan 3 batalion OPM di CCB, Yalenang, dan HSSB tidak ada korban jiwa dan warga kembali kondusif. Operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan. TNI hadir untuk menjamin keamanan masyarakat Papua. Kami tidak menargetkan warga sipil dan setiap prajurit dibekali perintah yang jelas untuk mengedepankan keselamatan rakyat, tegas Laki Afianto dikutip Jumat tanggal 19 Desember tahun 2025. Namun, Sebi Sambom jubir OPM menuding telah terjadi baku tembak selama 48 jam. TNI menggunakan pasukan drone dan menyerang pusat pertahanan OPM, melakukan bombardir dengan granat dan bom. Sebi membantah klaim aparat keamanan yang menyebut telah merebut markas OPM. Yang digerebek bukan markas, melainkan tempat tinggal sementara. Markas TPNPB Kodam 16 Yahukimo disebut masih ada, demikian pernyataan TPNPB disampaikan Sebi. Namun Sebi mengakui jika pembakaran rumah warga oleh pasukan Kompi Busa atas perintah Komandan Batalion HSSBI Mayor Enos Kobak karena merupakan inten TNI. Sebi juga mengaku dari pihaknya ada korban dan kerugian karena TNI telah menembak salah satu komandan operasi OPM meski hanya mengalami luka. Satu anggota TPNPB mengalami luka tembak di bagian kaki paha dan dilaporkan masih hidup, jelasnya. Sementara pihak Gereja Departemen Hukum dan HAM Gereja Injili di Indonesia mendesak Presiden Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghentikan operasi militer pada momentum perayaan Natal. Mereka menuding TNI Polri telah rumah pendeta Victor Kobak di Jalan Gunung, Kabupaten Yahukimo, ditembaki dan dibombardir menggunakan senjata api oleh tim gabungan TNI Polri. Belum ada keterangan dari TNI terkait klaim dari GIDI. Tetapi klaim Sebi jika OPM menembak 3 anggota TNI hanya kabar hoaks. Kami pastikan tidak ada prajurit TNI yang gugur dalam operasi ini. Informasi yang disebarkan oleh kelompok bersenjata OPM bertujuan membangun opini menyesatkan dan tidak sesuai. Ulah keji Sebi Sambom, jubir OPM, Panglima OPM Kodam Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak dan Komandan Operasi Yahukimo Kopitua Heluka terkuat. Sebelumnya Sebi mengklaim TNI merusak rumah warga dan menembak hewan ternak. Namun faktanya terkuak setelah warga bersaksi bahwa ulah itu dilakukan OPM saat terjadi operasi TNI. Meski tak ada korban, berdasarkan informasi, TNI mengusir anggota OPM di wilayah DKI dan mengusai 3 markas. Sempat terjadi baku tembak, namun sniper Kopassus membuat nyali OPM putus hingga kabur. Panglima Koops TNI Habema, Maijen TNI Laki Afianto juga berhasil melucuti 3 gembong OPM Sebi Sambom, Elkius Kobak dan Kopitua Heluka dalam operasinya. Elkius Kobak dan Kopitua bersama anak buahnya kabur meninggalkan markas dan sejumlah senjata serta dokumen penting disita. Markas mereka di DKI diambil alih. Sementara itu, Sebi mengklaim telah terjadi baku tembak dan prakurit Habema terluka. Namun dibantah Laki. Operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan. TNI hadir untuk menjamin keamanan masyarakat Papua. Kami tidak menargetkan warga sipil dan setiap prajurit dibekali perintah yang jelas untuk mengedepankan keselamatan rakyat, tegas Laki Afianto dikutip untuk pendalaman dan pengembangan informasi. Laki Afianto menambahkan, klaim sepihak yang beredar terkait korban dari pihak TNI tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami pastikan tidak ada prajurit TNI yang gugur dalam operasi ini. Informasi yang disebarkan oleh kelompok bersenjata OPM bertujuan membangun opini menyesatkan dan tidak sesuai fakta lapangan, ujarnya. Diketahui, Sebi Sambom menyebut baku tembak berlangsung sejak pukul 4 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur dan disertai serangan darat serta udara yang diklaim berdampak pada pengungsian warga sipil. Laki memastikan, justru warga
berterima kasih dibebaskan dari cengkaraman OPM dan tidak ada yang mengungsi. Pasca operasi, TNI menyebut situasi keamanan di Yahukimo dalam kondisi kondusif. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah. Perayaan Natal di distrik Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan, berubah menjadi duka mendalam usai kelompok kriminal bersenjata, KKB, menyerang warga sipil. Aksi kekerasan beruntun yang terjadi sejak Kamis, 25 Desember 2025, malam hingga Jumat pagi, 26 Desember 2025, tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya luka parah. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan insiden berdarah tersebut. Dikatakan Faizal, identitas korban tewas bernama Ramli S., 51. Korban Ramli ini ditemukan bersimbah darah di Jalan Sosial Matoa dengan luka bacok senjata tajam pada bagian leher dan tangan, ungkap Faizal, Jumat malam. Saksi mata di lokasi kejadian melihat 5 orang tidak dikenal, OTK, menyerang korban secara brutal sebelum melarikan diri ke arah hutan. Kemudian, kata Faizal, serangan kedua menimpa warga bernama Ardi, 45, saat ia sedang berada di sebuah bengkel motor di Jalan Papua dan mengalami luka tusuk serius namun berhasil dievakuasi ke RSUD Dekai untuk perawatan intensif. Usai peristiwa tersebut, aparat gabungan TNI Polri segera melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, guna mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Adar Masinaga, mengutuk keras tindakan keji yang mencederai nilai kemanusiaan ini. Personel Brimob dan Satgas Damai Kartens kini memperketat pengamanan di seluruh titik rawan dalam wilayah Kota Dekai. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang terdekat. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menyebut kelompok kriminal bersenjata di Papua kini banyak diisi oleh generasi muda yang dinilai lebih berani dan sulit diprediksi dibandingkan kelompok sebelumnya. Dalam keterangan yang diterima Kompas.com pada Rabu 24 Desember 2025, Kasatgas Hubungan Masyarakat atau Humas Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengatakan, keterlibatan kelompok usia muda membuat pola gerakan dan serangan KKB semakin agresif. Pola ini memperlihatkan adanya strategi teror yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan keamanan di wilayah Papua. Menurut Yusuf, generasi muda Papua yang tergabung dalam KKB berani melakukan serangan terhadap aparat TNI Polri maupun warga sipil kapan saja, termasuk saat hari-hari ibadah. Yusuf menjelaskan berbagai aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan KKB didominasi generasi muda tersebut lebih dilatar belakangi upaya mencari perhatian dan eksistensi. Data penanganan sepanjang 2025 menunjukkan aparat keamanan terus melakukan langkah penegakan hukum secara terukur. Satgas mencatat sebanyak 15 anggota KKB tewas dalam kontak senjata, sementara 20 lainnya berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus kekerasan. Uru bicara sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Sebi Sambom, menyatakan niatnya untuk melepas jabatan sebagai juru bicara utama organisasi tersebut. Sebi Sambom mengungkapkan, rencana pengunduran diri itu didorong keinginannya untuk lebih fokus pada aktivitas diplomatik, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan militer guna menunjang kebutuhan personel TPNPB. Selain itu, keputusan tersebut juga dipicu oleh konflik internal yang terjadi antara juru bicara dengan salah satu komando daerah pertahanan, Kodap, OPM, termasuk sejumlah kelompok milisi bersenjata. Namun, Sambom tidak menjelaskan secara rinci bentuk konflik yang dimaksud. Pernyataan tersebut disampaikan Sambom dalam wawancara dengan koresponden melalui aplikasi pesan singkat, saat dirinya berada di wilayah perbatasan Papua Nugini, PNG, Jumat, 26 Desember 2025. Dalam keterangannya, Sambom menyebut hingga kini belum ada figur yang dinilai layak untuk menggantikan posisinya sebagai juru bicara TPNPB OPM. Ia juga menuding adanya pengkhianatan di dalam tubuh organisasi. Menurut Sambom, pengkhianatan itu dilakukan oleh pimpinan salah satu Kodap OPM beserta anak buahnya yang dinilai bergerak di luar garis perjuangan TPNPB OPM. Sambom mengaku telah mengajukan pengunduran diri secara lisan sekitar 2 bulan lalu. Namun, permintaan tersebut belum disetujui oleh Kepala Staf Umum TPNPB OPM, Maijen OPM Trianusato. Penolakan itu
Kata Sambom, didasarkan pada alasan belum adanya sosok yang dinilai setara dan mampu menggantikan perannya sebagai juru bicara organisasi. Teror mencekam OPM dibalas dengan serbuan 48 jam OPM ke basis pasukan Panglima Kodam Yahukimo Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluaka. Menurut informasi dari aparat, pihak OPM telah menyebar propaganda yang mengakibatkan rumah pendeta Victor Kobak diserang dan ditembaki. Lalu seorang warga dianiaya oleh Korp Marinir. Sebaliknya, OPM menuduh TNI yang melakukannya. Namun semua itu dibantah pihak TNI bahwa operasi penumpasan 3 batalion OPM di CCB, Yalenang, dan HSSB tidak ada korban jiwa dan warga kembali kondusif. Operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan. TNI hadir untuk menjamin keamanan masyarakat Papua. Kami tidak menargetkan warga sipil dan setiap prajurit dibekali perintah yang jelas untuk mengedepankan keselamatan rakyat, tegas Laki Avianto dikutip Jumat tanggal 19 Desember tahun 2025. Namun, Sebi Sambom jubir OPM menuding telah terjadi baku tembak selama 48 jam. TNI menggunakan pasukan drone dan menyerang pusat pertahanan OPM, melakukan bombardir dengan granat dan bom. Sebi membantah klaim aparat keamanan yang menyebut telah merebut markas OPM. Yang digerebek bukan markas, melainkan tempat tinggal sementara. Markas TPNPB Kodam 16 Yahukimo disebut masih ada, demikian pernyataan TPNPB disampaikan Sebi. Namun Sebi mengakui jika pembakaran rumah warga oleh pasukan Kompi Busa atas perintah Komandan Batalion HSSBI Mayor Enos Kobak karena merupakan inten TNI. Sebi juga mengaku dari pihaknya ada korban dan kerugian karena TNI telah menembak salah satu komandan operasi OPM meski hanya mengalami luka. Satu anggota TPNPB mengalami luka tembak di bagian kaki paha dan dilaporkan masih hidup, jelasnya. Sementara pihak Gereja Departemen Hukum dan HAM Gereja Injili di Indonesia mendesak Presiden Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghentikan operasi militer pada momentum perayaan Natal. Mereka menuding TNI Polri telah rumah pendeta Victor Kobak di Jalan Gunung, Kabupaten Yahukimo, ditembaki dan dibombardir menggunakan senjata api oleh tim gabungan TNI Polri. Belum ada keterangan dari TNI terkait klaim dari GIDI. Tetapi klaim Sebi jika OPM menembak 3 anggota TNI hanya kabar hoaks. Kami pastikan tidak ada prajurit TNI yang gugur dalam operasi ini. Informasi yang disebarkan oleh kelompok bersenjata OPM bertujuan membangun opini menyesatkan dan tidak sesuai. Ulah keji Sebi Sambom, jubir OPM, Panglima OPM Kodam Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak dan Komandan Operasi Yahukimo Kopitua Heluka terkuat. Sebelumnya Sebi mengklaim TNI merusak rumah warga dan menembak hewan ternak. Namun faktanya terkuak setelah warga bersaksi bahwa ulah itu dilakukan OPM saat terjadi operasi TNI. Meski tak ada korban, berdasarkan informasi, TNI mengusir anggota OPM di wilayah DKI dan mengusai 3 markas. Sempat terjadi baku tembak, namun sniper Kopassus membuat nyali OPM putus hingga kabur. Panglima Koops TNI Habema, Maijen TNI Laki Avianto juga berhasil melucuti 3 gembong OPM Sebi Sambom, Elkius Kobak dan Kopitua Heluka dalam operasinya. Elkius Kobak dan Kopitua bersama anak buahnya kabur meninggalkan markas dan sejumlah senjata serta dokumen penting disita. Markas mereka di DKI diambil alih. Sementara itu, Sebi mengklaim telah terjadi baku tembak dan prakurit Habema terluka. Namun dibantah Laki. Operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan. TNI hadir untuk menjamin keamanan masyarakat Papua. Kami tidak menargetkan warga sipil dan setiap prajurit dibekali perintah yang jelas untuk mengedepankan keselamatan rakyat, tegas Laki Avianto dikutip Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025. Dalam operasi itu, Satgas TNI menguasai 3 markas yang digunakan sebagai basis aktivitas kelompok bersenjata OPM Kodam 16 Yahukimo. Aparat juga mengamankan berbagai barang bukti, antara lain senjata api organik dan rakitan laras panjang, amunisi berbagai kaliber, alat komunikasi, perlengkapan optik, senjata tajam tradisional, atribut kelompok bersenjata, dokumen pendukung aktivitas, uang tunai, serta perlengkapan logistik lainnya. Seluruh barang bukti diamankan di pos komando TNI di DKI untuk
pendalaman dan pengembangan informasi. Laki Avianto menambahkan, klaim sepihak yang beredar terkait korban dari pihak TNI tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami pastikan tidak ada prajurit TNI yang gugur dalam operasi ini. Informasi yang disebarkan oleh kelompok bersenjata OPM bertujuan membangun opini menyesatkan dan tidak sesuai fakta lapangan, ujarnya. Diketahui, Sebi Sambom menyebut baku tembak berlangsung sejak pukul 4 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur dan disertai serangan darat serta udara yang diklaim berdampak pada pengungsian warga sipil. Laki memastikan, justru warga berterima kasih dibebaskan dari cengkaraman OPM dan tidak ada yang mengungsi. Pasca operasi, TNI menyebut situasi keamanan di Yahukimo dalam kondisi kondusif. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah. Perayaan Natal di distrik Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan, berubah menjadi duka mendalam usai kelompok kriminal bersenjata, KKB, menyerang warga sipil. Aksi kekerasan beruntun yang terjadi sejak Kamis, 25 Desember 2025, malam hingga Jumat pagi, 26 Desember 2025, tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya luka parah. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan insiden berdarah tersebut. Dikatakan Faizal, identitas korban tewas bernama Ramli S., 51. Korban Ramli ini ditemukan bersimbah darah di Jalan Sosial Matoa dengan luka bacok senjata tajam pada bagian leher dan tangan, ungkap Faizal, Jumat malam. Saksi mata di lokasi kejadian melihat 5 orang tidak dikenal, OTK, menyerang korban secara brutal sebelum melarikan diri ke arah hutan. Kemudian, kata Faizal, serangan kedua menimpa warga bernama Ardi, 45, saat ia sedang berada di sebuah bengkel motor di Jalan Papua dan mengalami luka tusuk serius namun berhasil dievakuasi ke RSUD Dekai untuk perawatan intensif. Usai peristiwa tersebut, aparat gabungan TNI Polri segera melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, guna mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Adar Masinaga, mengutuk keras tindakan keji yang mencederai nilai kemanusiaan ini. Personel Brimob dan Satgas Damai Kartens kini memperketat pengamanan di seluruh titik rawan dalam wilayah kota Dekai. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang terdekat. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menyebut kelompok kriminal bersenjata di Papua kini banyak diisi oleh generasi muda yang dinilai lebih berani dan sulit diprediksi dibandingkan kelompok sebelumnya. Dalam keterangan yang diterima Kompas.com pada Rabu 24 Desember 2025, Kasatgas Hubungan Masyarakat atau Humas Operasi Damai Kartens Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo mengatakan, keterlibatan kelompok usia muda membuat pola gerakan dan serangan KKB semakin agresif. Pola ini memperlihatkan adanya strategi teror yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan keamanan di wilayah Papua. Menurut Yusuf, generasi muda Papua yang tergabung dalam KKB berani melakukan serangan terhadap aparat TNI Polri maupun warga sipil kapan saja, termasuk saat hari-hari ibadah. Yusuf menjelaskan berbagai aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan KKB didominasi generasi muda tersebut lebih dilatar belakangi upaya mencari perhatian dan eksistensi. Data penanganan sepanjang 2025 menunjukkan aparat keamanan terus melakukan langkah penegakan hukum secara terukur. Satgas mencatat sebanyak 15 anggota KKB tewas dalam kontak senjata, sementara 20 lainnya berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus kekerasan. Uru bicara sayap militer Organisasi Papua Merdeka, OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Sebi Sambom, menyatakan niatnya untuk melepas jabatan sebagai juru bicara utama organisasi tersebut. Sebi Sambom mengungkapkan, rencana pengunduran diri itu didorong keinginannya untuk lebih fokus pada aktivitas diplomatik, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan perlengkapan militer guna menunjang kebutuhan personel TPNPB. Selain itu, keputusan tersebut juga dipicu oleh konflik internal yang terjadi antara juru bicara dengan salah satu komando daerah pertahanan, Kodap, OPM, termasuk sejumlah kelompok milisi bersenjata. Namun, Sambom tidak menjelaskan secara rinci bentuk konflik yang dimaksud. Pernyataan tersebut disampaikan Sambom dalam wawancara dengan koresponden melalui aplikasi pesan singkat, saat dirinya berada di wilayah perbatasan Papua Nugini, PNG,
Jumat, 26 Desember 2025. Dalam keterangannya, Sambo menyebut hingga kini belum ada figur yang dinilai layak untuk menggantikan posisinya sebagai juru bicara TPNPB OPM. Ia juga menuding adanya pengkhianatan di dalam tubuh organisasi. Menurut Sambom, pengkhianatan itu dilakukan oleh pimpinan salah satu Kodap OPM beserta anak buahnya yang dinilai bergerak di luar garis perjuangan TPNPB OPM. Sambom mengaku telah mengajukan pengunduran diri secara lisan sekitar 2 bulan lalu. Namun, permintaan tersebut belum disetujui oleh Kepala Staf Umum TPNPB OPM, Majen OPM Trianusato. Penolakan itu, kata Sambom, didasarkan pada alasan belum adanya sosok yang dinilai setara dan mampu menggantikan perannya sebagai juru bicara organisasi. Teror mencekam OPM dibalas dengan serbuan 48 jam OPM ke basis pasukan Panglima Kodap Yahukimo Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluaka. Menurut informasi dari aparat, pihak OPM telah menyebar propaganda yang mengakibatkan rumah pendeta Victor Kobak diserang dan ditembaki. Lalu seorang warga dianiaya oleh Korp Marinir. Sebaliknya, OPM menuduh TNI yang melakukannya. Namun semua itu dibantah pihak TNI bahwa operasi penumpasan 3 batalion OPM di CCB, Yalenang, dan HSSB tidak ada korban jiwa dan warga kembali kondusif. Operasi ini dilaksanakan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan pelibatan. TNI hadir untuk menjamin keamanan masyarakat Papua. Kami tidak menargetkan warga sipil dan setiap prajurit dibekali perintah yang jelas untuk mengedepankan keselamatan rakyat, tegas Laki Avianto dikutip Jumat tanggal 19 Desember tahun 2025. Namun, Sebi Sambom jubir OPM menuding telah terjadi baku tembak selama 48 jam. TNI menggunakan pasukan drone dan menyerang pusat pertahanan OPM, melakukan bombardir dengan granat dan bom. Sebi membantah klaim aparat keamanan yang menyebut telah merebut markas OPM. Yang digerebek bukan markas, melainkan tempat tinggal sementara. Markas TPNPB Kodap 16 Yahukimo disebut masih ada, demikian pernyataan TPNPB disampaikan Sebi. Namun Sebi mengakui jika pembakaran rumah warga oleh pasukan Kompi Busa atas perintah Komandan Batalion HSSBI Mayor Enos Kobak karena merupakan inten TNI. Sebi juga mengaku dari pihaknya ada korban dan kerugian karena TNI telah menembak salah satu komandan operasi OPM meski hanya mengalami luka. Satu anggota TPNPB mengalami luka tembak di bagian kaki paha dan dilaporkan masih hidup, jelasnya. Sementara pihak Gereja Departemen Hukum dan HAM Gereja Injili di Indonesia mendesak Presiden Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghentikan operasi militer pada momentum perayaan Natal. Mereka menuding TNI Polri telah rumah pendeta Victor Kobak di Jalan Gunung, Kabupaten Yahukimo, ditembaki dan dibombardir menggunakan senjata api oleh tim gabungan TNI Polri. Belum ada keterangan dari TNI terkait klaim dari GIDI, tetapi